Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa dipanjangkan umurnya sampai detik ini. Walhamdulillah, di bulan yang Allah muliakan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini kita akan membahas sebuah tema. Ini tema yang penting insyaallah. Inilah upah melupakan Allah. Sebelum ana bahas tema ini, kita perlu tahu bahwasanya kerugian terbesar bagi seorang hamba adalah ketika dia melupakan Rabb-nya. Dia tinggalkan Tuhannya, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia sibuk dengan dunianya, lalai dengan akhiratnya. Dan ini banyak terjadi dalam kondisi manusia. Wa tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian dahulukan kehidupan dunianya, dan kalian lupa bahwasanya yang namanya akhirat khairun, jauh lebih baik, wa abqa, jauh lebih kekal. Maka kalau seandainya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak pernah tahu bagaimana nasib kita ma ba'dal maut, apa yang setelah kita dapatkan ketika kita sudah meninggal, ini kerugian nyata. Makanya ini kerugian tidak akan ada yang nandingi kecuali itu yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kerugian yang paling besar adalah rugi dunia, rugi apa? Akhirat. Udahlah dunia rugi, akhirat juga rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi alladzina khasiru anfusahum, yang mereka jadikan diri mereka merugi. Wa ahlihim, dan keluarganya juga merugi. Ini sekarang na'udzubillah banyak orang-orang yang tidak bisa mendidik dirinya dan mendidik keluarganya. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering disampaikan oleh asatidzah, yang sering disampaikan oleh dai dalam Al-Qur'an Al-Karim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian nara, dari api neraka. Nah, orang merugi siapa mereka? Alladzina khasiru anfusahum, yang tidak bisa mendidik jiwa dia. Dia jadikan jiwa dia merugi. Wa ahlihim, begitu juga dengan keluarga mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat mereka itu merugi semua. Ala dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang paling tinggi. Nah, jadi kita sudah sadar nih bahwasanya kerugian yang paling besar adalah ketika kita jadikan diri kita merugi, keluarga kita juga merugi. Inilah kata para ulama, upah paling umum, secara umum gitu loh ya, akibat dari kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, jangan jadi orang-orang kafir seperti orang-orang kafir yang melupakan Rabb mereka. Jangan ikuti mereka. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala takunu, wahai Muhammad, janganlah kalian ini menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, akhirnya Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, lalai, terus mengejar dunianya, Kenapa? Mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dan ini sering kita hafalkan, firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Kalian sudah disibukkan dengan mengumpulkan harta, memperbanyak harta. Kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita meninggal masuk ke kuburan. Nah, Allah nggak inginkan itu. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah jadikan mereka ini lupa terhadap diri mereka sendiri.
ulaika humul fasiqun. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Orang fasik dan sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang munafik ya seperti itu. Makanya Allah firmankan nasullah. Mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala, fanasiyahum. Maka Allah tinggalkan mereka. Mudah bagi Allah untuk meninggalkan kita. Karena kenapa? Allah ini ghaniyun ankum, kata Allah. Allah enggak butuh manusia. Allah enggak butuh malaikat-malaikatnya. Bahkan apa kata Allah? In takfuru, kalau seandainya kalian semua yang ada di atas muka bumi, yang ada di langitnya, kalian semua kufur, fa innallaha ghaniyun ankum. Allah enggak butuh kalian. Allah enggak butuh makhluk-makhluknya. Justru kita yang butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya manusia melupakan Allah, mereka tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, nasiyahum. Maka Allah akan tinggalkan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang fasik. Taib. Melupakan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan melupakan Allah? Apakah kalau lupa enggak sengaja ini maka termasuk yang tercela? Maka kata para ulama yang dimaksudkan dengan nisyan dalam ayat-ayat yang sudah ana sampaikan tadi, nasullah, mereka lupa dengan Allah, itu bukan lupa yang wajar pada manusia. Istilahnya kalau lupa ini manusiawi. Karena yang namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Dan bahkan sebagian para ulama mengatakan kenapa manusia dikatakan insan, diambil dari kata nisyan. Apa nisyan? Lupa. Maka disebutkan insan. Nah, kalau seandainya lupa yang manusiawi itu wajar, nggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan azab kami kalau seandainya kami ini tidak sengaja salah, keliru atau kami lupa. Jangan azab kami. Dalam hadis qudsi Allah jawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad fa'altu. Iya, aku telah ijabahi permintaan kalian. Nggak akan diazab oleh Allah kalau kita nggak sengaja atau kita apa? Lupa. Nah, ini manusiawi, wajar lah. Mana ada kondisi manusia yang semuanya ingat semuanya. Pasti ada lupanya, pasti ada lupanya. Ana ambil contoh. Kalau orang nggak sengaja lupa sholat dia, kelupaan memang. Mungkin nggak itu terjadi? Bisa jadi. Tiba-tiba dia, la haula wala quwwata illa billah, ana lupa sholat ini. Bisa kejadian, waktu lewat dan itu bukan karena kesengajaan, murni memang dia lupa. Apakah berdosa? Tidak berdosa kalau nggak sengaja. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya salatan aw nama anha. Barang siapa yang dia ini kelupaan salat enggak sengaja, aw nama anha, atau dia ketiduran, maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Falyusalliha idza dzakaraha. Maka cukup dia salat ketika dia apa? Ingat. Wala kafarata illa dzalik, dan tidak ada kafarat apapun kecuali itu. Enggak berdosa sama sekali. Yang lain, awal dulu mungkin kemarin awal Ramadan, awal tanggal 1 Ramadan, biasanya kita ini di tengah atau di siang Ramadan nggak sengaja minum, buka kulkas. Padahal lagi apa? Puasa. Lupa. Apakah itu tercela? Enggak. Makanya hadis Nabi kita Muhammad beliau mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa yang lupa dalam kondisi dia berpuasa, fa akala au syariba, kemudian dia makan atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka dia harus lanjutkan puasanya, enggak ada masalah sama sekali. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena hakikatnya Allah lah yang ngasih dia makan dan Allah yang ngasih dia apa? Minum. Enggak sengaja. Ini kata para ulama tidak berdosa, tidak tercela karena manusiawi. Tapi ingat Pak, kalau antum lihat kawannya itu minum lupa, jangan dibiarkan. Oh, ini dikasih minum sama Allah. Enggak. Harus diingatkan, ya akhi. Anta saim, engkau ini lagi puasa. Oh ya Allah, jangan dibiarkan. Oh enggak, ini lagi apa? Lagi dikasih makan sama minum oleh siapa? Allah. Enggak, itu untuk yang betul-betul lupa. Nah, tapi kalau ada kawan yang melihat, ingkari langsung, ingatkan langsung. Nah, kalau diingatkan jangan marah, karena kita ini memang tempatnya manusia, ya tempatnya lupa. Akan tapi yang dimaksudkan oleh para ulama nisyan yang tercela atau lupa yang tercela adalah al-i'rad, berpaling dari Allah, melupakan Allah, lupa dengan Allah. Maksudnya apa? Berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil ihmal, atau memang mengabaikan, abai,
suka meremehkan sengaja. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bentuk-bentuk nisyan melupakan Allah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, disebutkan hidupnya semata-mata untuk dunia. Ini biasanya kalau orang ambisinya udah dunia, lupa dia dari Allah, lupa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuk dia. Dia nggak pernah memikirkan kematian. Dia nggak pernah menyiapkan akhirat dia untuk kehidupan abadi setelah itu. Jadi dunia. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dia berpaling dari Allah. Contoh, banyak orang-orang ketika kerja, Allah Subhanahu wa taala panggil dia. Yang manggil untuk sholat itu bukan muadzin. Yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ala lisanil muadzin, melalui lisannya siapa? Muadzin. Tapi yang manggil hakikatnya, yang memanggil hayya 'alas shalah itu Allah Subhanahu wa taala. Taib, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia sibuk dengan apa? Pekerjaan dia. Nantilah. Ini yang disebutkan nasullah. Mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Fanasiyahum. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan mereka. Ini yang tercela. Dia enggak menyiapkan tentang kondisi kematian dia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pernah menguburkan salah seorang sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Syufa, Masya Allah, anak itu ajibnya. Setiap para sahabat Nabi kita sallallahu atau Nabi kita Muhammad sallallahu menguburkan kawannya, itu enggak ada yang canda. Sebagian ikhwah nih kadang-kadang di kuburan masih canda. Lagi nguburkan saudaranya, ada yang canda, na'udzubillah. Karena memang bawaannya bercanda-bercanda. Dia nggak tahu bisa jadi setelah itu ya diri dia yang Allah wafatkan. Tapi ini bawaannya masih tertawa, masih canda dan sebagainya. Nabi SAW itu ketika di samping kuburan beliau menangis. Maka apa kata Nabi kita SAW? Limithli hadza fa'iddu. Untuk kondisi ini kalian jangan lupa, siapkan semuanya untuk kematian-kematian kita. Nah, orang-orang ini nggak akan pernah memikirkan itu. Ana ambil contoh, dia punya banyak fulus, dia punya banyak harta. Yang dia bangun pertama kali adalah rumahnya. Apakah bangun rumah tercelah? Wallahi enggak. Tapi kalau seandainya kita ini hidup cerdas sedikit, yang pertama kita bangun adalah bukan rumah kita di dunia, tapi rumah kita di mana? Akhirat. Bangun apa, Mas? Masjid. Di sini semisal kita tahu ada kebutuhan untuk pembangunan masjid, masukkan harta kita yang pertama kali kita letakkan untuk rumah kita di akhirat, bukan untuk di dunia. Kalau di dunia kita meninggal, rumah kita jadi apa? Warisan. Antum tahu nggak, Pak? Kenapa semua orang yang sudah meninggal semuanya berharap untuk balik? Semuanya yang sudah meninggal, wallahi tallah, demi Allah, qasaman billah, tanyakan mereka ini, Pak, yang sudah meninggal, kalau mereka ini udah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan mereka semuanya sama. Apa yang mereka ucapkan? Rabbirji'un, ya Allah, balikkan saya ke dunia sekejap saja, sebentar saja. Apa ucapan dia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kenapa? Harta-harta dia yang dia miliki sebelum dia meninggal, apa kata dia? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku mau sedekahkan sebentar harta saya sehingga saya jadi orang soleh. Dia nggak ridho itu jadi warisan. Dia berharap harta peninggalan dia, carikahnya dia itu bukan jadi warisan, tapi jadi apa? Sedekah dan wakaf. Nyesal kita semua, Pak. Nah, ini banyak orang-orang wa tu'thirunal hayatad dunya. Kita dahulukan dunianya. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ini rumahnya itu cuma sepetak kecil. Kalau seandainya Aisyah lagi tidur, Nabi sholat malam, itu nggak cukup tempatnya. Bayangkan, Pak, itu rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang Nabi bangun pertama kali? Bukan rumah, tapi masjid. Dahulukan akhiratnya.
Pak, wallahi kita sampai 1 M rumah kita, 2 M rumah kita, enggak tercela. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita 2 M tadi setimpal juga kita kasih untuk masjid. Itu wallahil azim kita akan nyesal pada hari kiamat. Maka harus disiapkan semuanya untuk akhirat-akhirat kita. Apakah Nabi kita Muhammad SAW memikirkan makanannya? Enggak. Karena Nabi SAW itu enggak mau lupa dari Allah. Zuhud Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang melupakan Allah itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih sekali. Apa sebabnya? Melupakan Allah. Allah berfirman, innal ladzina yadilluna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun syadid. Mereka mendapatkan azab yang apa? Pedih sekali. Apa alasannya kata Allah? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka melupakan kondisi hari perhitungan. Dihitung semuanya, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap semuanya. Hatta sepeser pun yang masuk dalam tubuh kita ditanyakan. Bahkan enggak akan bergerak ini kaki kita pada hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai ditanyakan 4 hal. Salah satunya an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan dikemanakan dia keluarkan. Ini ditanya detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lupa yaumul hisab. Hari semua dihitung. Apakah cuma hartanya? Oh enggak. Umurnya. Secara khusus kata Nabi kita Muhammad SAW, an syababihi, masa mudanya. Umur ditanya lengkap sedetail mungkin oleh Allah. Terutama apa? An syababihi, masa mudanya. Kenapa dikhususkan? Bukankah masa muda ini adalah umurnya juga sama? Kenapa dikhususkan masa muda? Karena betapa banyak orang-orang yang lalai di masa apa? Muda. Sekarang kita ini mungkin udah masuk masa-masa tua, Pak. Bagaimana kondisi masa muda kita? Apakah dulu kita adalah orang-orang yang rajin baca Qur'annya di masa muda, ataukah kita gagal? Kalau seandainya kita gagal di masa muda, jangan kita gagal lagi di masa apa? Tua. Persiapkan itu semua, Pak. Dihisab. Kita kenal sunnah umur berapa? 40 tahun. Meninggal umur 60 tahun. Dan ternyata antara 40 sampai 60 tahun, 20 tahun maksimalnya, itu enggak semuanya ibadah. Masih banyak kelalaiannya, masih banyak maksiat-maksiatnya. Ternyata di kondisi seperti itu saja kita enggak yakin, Mbak. 40 tahun lalai, 20 tahun ingat Allah, baru hijrah. Terus gimana jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Diaudit lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala, detik per detik. Dan bahkan itu semua saksinya banyak sekali. Saksinya bisa jadi tanah, bumi. Apakah di atas bumi tersebut dia sholat untuk Allah, atau di atas muka bumi tersebut dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua dikasih tahu, dikabarkan oleh bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari kiamat bumi akan ngasih tahu semua kondisinya, semua kabar-kabarnya. Fulan bermaksiat, fulan taat. Itu semua akan ditanyakan oleh Allah. Bahkan gak cukup sampai situ, saksinya bukan cuma tanah, saksinya seluruh anggota tubuh kecuali apa? Lisan. Lisan ditutup oleh Allah. Siapa yang bersaksi? Kulit-kulitnya hatta bersaksi. Sampai mereka bersaksi. Dan kita nanti kalau nggak siap, kita akan menghujat kulit-kulit kita. Kita akan mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, lima syahidtum alaina. Wahai kulit-kulit, kenapa engkau ikut bersaksi menghujat kami? Apa kata kulit? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang memaksakan kami untuk berbicara siapa? Allah, alladzi antaqa kulla syai', yang mana Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan semua makhluk-makhluknya untuk berbicara. Jadi dia akan lalai dengan kondisi itu, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, enggak siap. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya beliau lebih banyak menangis
dibandingkan apa? Tertawa. Karena Nabi tahu, Nabi udah persiapkan semuanya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau seandainya kalian itu tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan pasti banyak menangis, sedikit apa? Tertawa. Allah SWT mampu menjadikan orang ini tertawa dan juga apa? Menangis. Huwallazi adhaka wa abka, kata Allah. Allah yang bisa membuat fulan menangis ataupun tertawa. Tapi Masya Allah Pak, sekarang ini banyaklah dari kita tertawanya dibandingkan apa? Nangisnya. Udah keras hati kita, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan taba Allahu ala qulubihim. Allah cap hati kita, Allah matikan hati kita. Kalau masih hati kita ini sakit, masih beruntung kita. Yang ngerinya kalau seandainya hati kita udah apa? Mati. Bagaimana kita akan ingat Allah? Maka ini harus dipersiapkan ini semua, Pak. Perlahan satu persatu semuanya. Hartanya kita berikan untuk Allah, waktunya kita berikan untuk Allah, jasad kita berikan memang untuk Allah, karena ini memang milik Allah. Karena kita ini kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik siapa? Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kulluna narji' ila Allah. Semua dari kita akan kembali kepada Allah. Al-Jabbar, Maha Perkasa, Al-Aziz, Maha Bijaksananya, Al-Kabirul Muta'al, Allah yang Maha Besarnya, Al-Muta'al yang Maha Tingginya. Siapkan semua hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kita akan tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dihadapkan kepada Allah. Semuanya ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan waqifuhum. Berhentikan mereka semua. Jangan sampai ada yang berjalan semuanya. Innahum mas'ulun. Mereka semua harus ditanyakan. Semuanya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Kita nggak bisa bahasa Arab, kita cuma bisa bahasa Indonesia. Allah akan berbicara pakai bahasa yang kita mengerti. Nggak ada penerjemah sama sekali. Ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingat Allah atau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala? Sampai detik ini, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Makanya Masya Allah, ada salah seorang cucunya Ali ibn Abi Talib, Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Dia setiap kali wudu selalu nangis. Wudu lagi nangis lagi, wudu lagi nangis lagi. Kullama tawadda'a baka. Setiap dia berwudu selalu nangis. Penasaran murid-muridnya Ali Zainal Abidin, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Maka beliau ditanya, "Ya Ali, lima bakait? Kenapa engkau selalu menangis setiap kali engkau itu sudah berwudu?" Fa kaifa la abki wa aqifu baina yaday rabbi. Gimana mungkin saya tidak akan menangis setelah berwudu, sedangkan habis ini saya ditegakkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja Ali Zainal Abidin ternyata berat tegak di hadapan siapa? Allah. Karena ba'dal maut ancamannya lebih berat, azabnya lebih berat. Antum tahu kalau kisah salah seorang sahabiyat yang telah berzina dan bahkan sampai melapor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai melapor di hadapan Allah? Karena risau hatinya. Takut kalau seandainya dia udah meninggal, dosa itu belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghamidiyah. Sampai berkali-kali ngadu di hadapan Allah. Karena ghamidiyah, walaupun telah berzina, dia enggak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu konsekuensi dari zinanya, dari maksiatnya, dari dosa yang dia kerjakan oleh Ghamidiyah radhiyallahu taala anha. Datanglah dia ke Nabi kita Muhammad SAW, takut Pak, Masya Allah. Ini wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah. Wa ma baluna nahnu. Gimana kondisi kita? Ada sebagian kaum muslimin yang berzina berkali-kali, na'udzubillah. Ada sebagian kaum muslimin yang judi berkali-kali, na'udzubillah. Minum khamar berkali-kali, na'udzubillah. Ini Ghamidiyah
dengan dosa satu zinanya, dan ternyata Allah takdirkan dia ini hamil, nangis dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali sholat berat bagi dia, setiap kali sholat berat bagi dia, gak tenang hidupnya Ghamidiyah. Datanglah Ghamidiyah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inni lahubla minaz zina fatahhirni ya Rasulullah. Saya ini hamil kondisinya ya Rasulullah karena akibat dosa zina. Fatahhirni, bersihkan saya ya Rasulullah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Habis berzina, ingat Allah. Padahal kondisi yang paling malu adalah kita mengakui dosa kita. Wallahi malu sekali. Datang kita kepada Nabi kita Muhammad SAW mengakui kita sudah berzina, itu berat bagi kita, malu. Tapi kenapa itu dikerjakan oleh Ghamidiyah? Karena Ghamidiyah ingat siapa? Allah, gak mau lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berat, Pak, kalau ada orang yang sadar tentang besarnya dosa yang dia kerjakan, dia gak akan tenang hidupnya. Dia terus datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La, enggak, pulang kau. Sampai kapan ya Rasulullah? Ditolak berkali-kali tolak. Akhirnya apa kata Ghamidiyah? Ya Rasulullah, la'allaka tarudduni kama radatta ma'iza. Apakah engkau mau menolak saya sebagaimana dulu engkau menolak Ma'iz? Engkau enggak mau merajam Ma'iz? Tahirni ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallam? Pulanglah engkau hatta talidi. Jangan balik sampai engkau ini lahiran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arhamul khalqi bil khalq. Nabi adalah makhluk yang paling sayang dengan makhluk. Nabi SAW itu berat tangannya untuk merajam Ghamidiyah. Bukan berarti habis lahiran datang lagi Ghamidiyah. Harapan Nabi SAW gak balik seterusnya. Biarkanlah bainaha wa bainallah, antara Ghamidiyah dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi sayang sama Ghamidiyah radhiyallahu taala anha. La, jangan. Engkau pulang, di perut engkau ada anak engkau. Hatta talidi. Engkau butuh untuk lahiran. Pulanglah Ghamidiyah. Ketika pulang Ghamidiyah, Masya Allah, pertama kali Ghamidiyah lahiran anaknya, diambil satu kain sarung, digendong anaknya, diletakkan pakai kain tersebut, pakai sarung tersebut, digendong anaknya. Baru lahiran, wanita mana yang baru lahiran datang dan dia berjalan? Rata-rata wanita-wanita setelah melahirkan kondisi dia itu lemah, fisik dia itu nggak kuat, sehingga dia harus apa? Istirahat. Tapi Ghamidiyah ternyata dia berusaha untuk datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Allah dengan dosa-dosanya, insyaallah. Akhirnya datang kepada Nabi kita sallam, ya Rasulullah, hadza waladi wa qad waladtuhu. Ini adalah putra saya dan saya sudah melahirkan. Fatahhirni ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallam? La, jangan. Kau pulang dulu. Kenapa? Anak engkau butuh untuk susu. Butuh susu, disusui. Hatta taftimi. Jangan kau kembali. Ditanya lagi, sampai kapan ya Rasulullah? Hatta taftimi. Sampai datang masa nyapihnya. Baru datang kepada saya. Maksudnya Rasulullah SAW jangan datang lagi. Karena yang namanya masa menyusui, masa menyapih itu ada sampai lama sekali, 2 tahun, haulaini kamilain, 2 tahun utuh. Pulanglah Ghamidiyah. Ketika sudah datang 2 tahun setelahnya, dia udah bisa makan, Masya Allah. Antum tahu anak yang paling gemes, yang paling lucu-lucunya itu umur 2 tahun. Dan kita punya anak, kita semua punya anak. Dan anak yang paling kita sayang umur-umur segitu. Dan ini wanita Ghamidiyah rela untuk berpisah dengan anaknya agar jumpa dengan siapa? Allah. Ingat Allah SWT. Siapa yang dari kita mau dipisah dengan anak kita? Umur 2 tahun gak berat, wallahi Pak, berat Allah. Ketika selesai masa menyapih,
Fawada'at kisratut ta'am fi yadihi. Diletakkan oleh Ghamidiah kisratut ta'am. Roti kering dipatahkan oleh Ghamidiah, diletakkan di tangan anaknya. Radhiyallahu ta'ala. Dibawa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa dengan tahu konsekuensinya bakal meninggal di Ghamidiah dan pisah dari anaknya. Kalau kita kan mikirkan nanti besar makan apa nih anak gitu, insyaallah. Tapi Ghamidiah itu mau memastikan dosanya diangkat oleh Allah SWT di dunia sebelum di mana? Di akhirat, bersih. Jadi jumpa dengan Allah tuh bersih kondisinya. Datang ke Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, la taruddani. Saya berharap kepada engkau jangan tolak saya. Jangan suruh saya pulang. Tahirni ya Rasulullah wa fi yadihi kisratu ta'am. Tidakkah kau melihat ini anak saya sudah menggenggam makanan? Dia sudah makan ya Rasulullah. Jangan tolak saya. Nabi SAW pun pasrah, Pak. Nabi SAW mau bilang apa lagi? Maka Nabi perintahkan untuk membuat apa? Parit. Untuk dirajam Ghamidiah radhiyallahu ta'ala. Dibuat parit yang besar. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan, Ghamidiah turun di parit tersebut. Urjumuha. Rajam dia. Dirajam, Pak. Ghamidiah, wanita yang datang ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk jumpa dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dilempar dirajam oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, wanita mana yang tidak nangis ketika dirajam? Sampai terakhir Khalid ibn Walid mengambil sebuah batu yang cukup besar, dicampakkan di tubuhnya Ghamidiah. Sampai akhirnya darah muncrat di tubuhnya Khalid ibn Walid. Apa kata Khalid? Tabban laki ya Ghamidiah. Celaka engkau wahai Ghamidiah. Celaka engkau wahai Ghamidiah. Karena Khalid ibn Walid memiliki ghirah yang besar, memiliki kecemburuan yang besar ketika keharaman-keharaman Allah itu dikerjakan. Ketika Nabi SAW mendengarkan ucapan Khalid bin Walid untuk mencela Ghamidiah, yang ingat Allah, yang gak lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Nabi kita SAW? Mahlan ya Khalid, wahai Khalid, mahlan ya Khalid, tenang kau wahai Khalid, engkau harus ingat laqad tabat taubah. Dia ingat Allah, dia bertobat karena mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'atuhum. Ini kalau taubat dia dibagikan untuk 70 penduduk Madinah yang berdosa. Wallahil azim, pendosa di negara kita itu berbeda dengan pendosa-pendosa yang di tanah haram. Dosa mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azabnya lebih ditinggikan karena di tanah haram. Apa kata Nabi SAW? Ini kalau taubatnya Ghamidiah seorang diri dibagikan untuk 70 penduduk Madinah yang berdosa, cukup untuk mereka semua. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW menyiapkan jenazahnya Ghamidiah. Disiapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk disolatkan. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Ya Rasulullah, apakah engkau mau mensolati Ghamidiah wa qad zanat dengan kondisi dia berzina? Orang ini kadang-kadang yang diingatnya bagaimana ketika dia lupa dari Allah. Yang diingat oleh manusia bagaimana maksiat-maksiat dia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW beliau melihat sisi baiknya manusia. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Laqad tabat taubah. Dia udah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia udah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, yang namanya orang mau ngaku salah itu ketika dia ingat Allah. Tahu kondisi dia salah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad tabat taubah. Dia udah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati la wasi'atuhu. Kalau seandainya taubatnya Ghamidiah dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, niscaya cukup untuk mereka. Ini semua Pak, Masya Allah, karena mereka ini mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kita ingat Allah dengan dosa-dosa kita itu menumpuk, Allah Subhanahu Wa Taala selama kita masih bertobat, Allah lupakan dosa-dosa kita. Bahkan apa kata Allah dalam hadits qudsi? Saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya,
Lau ataitani biqurabil ardi khataya, wahai bani Adam, kalau seandainya engkau mendatangi saya pada hari kiamat, ditegakkan di hadapan saya pada hari kiamat, biqurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi berupa kesalahan dan dosa, kemudian engkau ini datang kepada saya tidak berbuat syirik dan engkau bertobat kepada saya, maka apa kata Nabi kita, apa kata Allah SWT, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, niscaya aku akan ampunkan segala kesalahan engkau, semua dosa-dosa engkau, wala ubali, dan aku tidak akan pikirkan kesalahan-kesalahan engkau yang dulunya, selama dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kata para ulama, kalau seorang hamba dia berbuat dosa tapi dia mengingat Allah, tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah enggak akan mengadab mereka. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar, wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah perbedaan bagaimana Adam dengan iblis. Adam bermaksiat, iblis bermaksiat, tapi iblis lupa dari Allah. Kalau Adam ingat siapa? Allah. Makanya Adam selamat, iblis binasa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagi istilah mengingatkan ucapan Nabi Adam untuk kita semua? Qala rabbana zalamna anfusana. Ngaku dia di hadapan Allah, ya Rabb kami, zalamna, kami telah berbuat zalim, anfusana, terhadap diri kami sendiri ya Allah, dengan maksiat-maksiatnya. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau enggak ampunkan kami, wa tarhamna, kalau engkau enggak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Antum tahu, Masya Allah, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkali-kali minum khamr. Tapi ketika dia dinasihati, dia tahu, sadar, dia nggak tolak nasihat itu, dia langsung ingin berubah, bertobat kepada Allah SWT. Tapi efek candu itu berat sekali bagi dia. Tapi ketika diingatkan, dia sadar, dia terima nasihat itu. Namanya Abdullah. Tapi wallahu alam, dia dilakabi dengan himar, dengan keledai. Disebutkan oleh sahabat Nabi kita sallam, karena Abdullah, ada salah seorang sahabat Nabi kita sallam namanya Abdullah, waqad luqiba himaran, dan dia telah dikasih lakab dengan himar. Ketika dilakabi dengan himar, apa nih kerjaan sahabat ini? Dia berkali-kali dicambuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara minum apa? Khamr. Minum khamr, dinasihatin, dicambuk lagi, nangis ketika dicambuk. Kemudian apa? Minum khamr lagi, dicambuk lagi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nangis ketika dicambuk. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahil adzim, Pak, kalau ada orang hatinya masih naqiyah, masih hati-hati yang bersih, Pak, diingatkan dia akan ingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, kasih peringatan, karena peringatan itu nasihat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Ini sahabat yang bernama Abdullah ini ingat, dia nangis ketika dicambuk oleh Nabi kita sallallahu. Tapi ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu, kasihan bukan sama sahabat itu. Kasihan dengan siapa? Nabi kita Muhammad SAW berkali-kali mencambuk ini sahabat, karena ketika dilihat Nabi itu mencambuk kan capek, Pak, Masya Allah. Maka apa kata para sahabat Nabi kita SAW? Allahumma la'anhu, ya Allah, laknatlah si Abdullah, ma akthar ma yu'ta bihi, betapa seringnya dicambuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan lihatlah, Nabi SAW arhamul khalqi bil khalqi, beliau adalah makhluk yang paling sayang dengan siapa? Makhluk. Nabi SAW ketika mendengarkan itu, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La tal'anu, jangan laknat si Abdullah, fa inni ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Yang aku ketahui, Abdullah ini hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia sadar, Pak, ingat Allah SWT, tapi dia mau berusaha berubah dari efek candu dia. Makanya, Pak, Masya Allah, efek candu dari sebuah maksiat itu ada, pasti ada. Tapi pelan-pelan, ketika diingatkan, ya tanabbah, dia sadar, dan sebagainya. Jadi kata para ulama, kalau seandainya kita ini berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akui, ingat Allah.
Sebelum maksiat, ingat Allah. Nabi Yusuf alaihi salam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina karena dia ingat siapa? Allah. Ketika Zulaikha wa ghallaqatil abwab, Zulaikha sudah mengunci pintu-pintunya, nggak akan bisa dibuka pintu istana tersebut, dikunci kamarnya, dipastikan nggak akan bisa dibuka. Qalat hayta lak. Zulaikha mengatakan kepada Yusuf, sini engkau berzina dengan saya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Langsung ingat Allah. Ma'adzallah, saya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya dialah Rabb saya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya tempat yang nyaman seperti ini. Karena sebelum di istana Nabi Yusuf diletakkan di mana? Di sumur, dicampakkan oleh saudara-saudaranya. Ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang nyamannya di istananya. Ternyata apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Innahu rabbi, dia adalah Rabb saya, ahsana mathwai, Allah kasih tempat saya yang terbaik di sini. Bagaimana mungkin saya mau berzina, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau melupakan Allah. Makanya Pak, ketika Allah udah ngasih rezeki yang banyak untuk kita, ngasih jabatan tinggi untuk kita, ngasih harta yang banyak untuk kita, rezeki yang banyak untuk kita, gaji dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah. Dulu kita hidup susah, dulu kita hidup tuh sampai bahkan kadang-kadang ngeluh terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mapan, ketika kita di atas, ingat siapa? Allah. Jangan balas nikmat Allah dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Kita tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada manusia yang berbuat baik kepada engkau, balas kebaikannya. Sekarang yang berbuat baik kepada kita siapa? Allah, dengan semua nikmat yang Allah kasih. Apakah kita balas kebaikan-kebaikan Allah dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan? Dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih untuk kita semua? Dulu kita bingung mau nikah sama siapa, Allah kasih rezeki istri. Dulu kita berharap punya anak, Allah kasih rezeki anak. Tanyakan mereka yang enggak punya anak, berapa biaya bayi tabung? Berharap punya anak, ternyata Allah kasih kita anak dengan gampangnya. Kemudian tanyakan mereka yang bisa nyogok sana nyogok sini, berharap dapat jabatan yang tinggi. Tanyakan mereka semua, ternyata kita dimudahkan oleh Allah SWT dapat jabatan yang tinggi, dapat rezeki yang tinggi, dapat gaji yang Allah cukupkan dan sebagainya. Apa kata Allah SWT? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu enggak akan layak dibalas kecuali dengan kebaikan pula. Maka balaslah jasa Allah, balaslah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah SWT, ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi-kondisi kita. Makanya semua kondisi kita, Pak, keadaan seorang muslim, dia akan ingat Allah. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semua ingat Allah SWT. Makan bismillah, naik kendaraan bismillah, masuk rumah bismillah, pakai pakaian bismillah, belajar bismillah. Semua bismillah, Pak, kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar betul setiap nikmat yang kita gunakan, yang kita pakai, datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, sampai jam berapa kita ini? Biasanya ba'da subuh sampai jam berapa, Pak? Soalnya udah syuruk nih kayaknya. Iya, sampai jam berapa biasanya ba'da subuh? Berapa menit lagi, Pak? Hah? 6.15. 15 menit lagi ya. Baik, kemudian yang berikutnya, Pak, Masya Allah, contoh bagaimana kita itu melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengingkari agama Allah. Dia utaati syariat Allah Subhanahu wa taala, berusaha menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini banyak sekarang, Pak, na'udzubillah. Perzinaan bagaimana mau dilegalkan dengan cara-cara mereka sendiri. Mereka ini udah lupa dengan Allah, berani mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Zina dengan dulu konsep milkul yamin, perbudakan. Walhamdulillah itu enggak terjadi sampai detik ini.
Tapi hampir dulu. Dan sekarang udah mulai banyak hal-hal seperti itu. Dan antum tahu, Masya Allah, yang namanya riba, kita tahu hukumnya ini berat, haram kan gitu, tapi berusaha dihalalkan dengan cara diganti namanya. Riba, ya riba, tapi kalau di Arab itu namanya fawaid. Antum tahu fawaid apa artinya? Faidah. Bunga bank dikatakan apa? Faidah. Kalau di kita namanya apa? Bunga. Coba bangke, Pak. Bank mengatakan ke nasabahnya bangke sekian persen. Mau nggak mereka istilahnya investasi di bank tersebut? Nggak akan mau. Tapi kata para ulama, itulah cara mereka untuk apa? Melegalkan apa yang Allah haramkan. Lupa dari Allah, berani ya Pak. Dan bahkan perzinaan, wanita-wanita pelacur. Kalau di zaman Nabi zaniyah, pezina. Kalau di zaman kita sekarang apa namanya? Kupu-kupu malam, kupu-kupu Pak, Masya Allah. Kupu-kupu ini indah kan? Coba dibilang lalat malam, lalat kan? Enggak, ini dinamakan apa dengan kupu-kupu. Ini kata para ulama termasuk contoh bagaimana seorang itu lupa dari Allah. Dan ini kerjaannya Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka ini selalu untuk merubah-rubah kata dari tempatnya, dari posisinya, dari hukum asalnya. Kenapa? Untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa nasu hadzan mimma dzukiru bihi. Dan mereka lupa dari nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah nasihatkan untuk mereka. Taib, kata para ulama, apa akibat dari kita melupakan Allah? Allah akan kasih dua hukuman, Mbak. Hukuman iqab dunyawi wa iqab ukhrawi. Hukuman di dunia dan hukuman di mana? Akhirat. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata para ulama? Azabnya disegerakan. Allah enggak tunda. Akhirnya dikasih kebinasaan tuh nyata depan mata dia. Sekejap hilang semua. Dulu nikmat-nikmat yang dia rasakan semenit habis. Faj'ah, tiba-tiba. Apa yang Allah firmankan? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika manusia-manusia lupa dari Allah, lupa peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan segala pintu duniawi. Rezekinya dikasih, hartanya dikasih, semua dikasih. Hatta farihu bima utu, sampai mereka merasa bahagia dengan apa yang mereka miliki, sehingga lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum maghzah, kami ambil sekejap, kami adab mereka semua. Lihatlah Qarun, sekejap, enggak nyampe semenit Pak, langsung dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi, langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami bukakan bumi dan kami tenggelamkan Qarun bersama istananya, harta-hartanya. Bahkan kalau antum gali di Tangerang, di Bintaro nih, antum gali tanah, jumpa emas, antum bilang harta apa? Karun. Padahal harta mbah kita itu. Tapi dibilang harta apa? Karun. Saking banyaknya harta Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah Pak bagi Allah. Rumah kita ditimbun oleh Allah, kendaraan kita ditimbun oleh Allah, perhiasan-perhiasan kita ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lenyapkan gampang bagi Allah. Akhadnahum baghtah, sekejap saja, nggak butuh lama. Tiba-tiba datang, kita nggak nyangka sama sekali. Nggak tahu dari mana nih azab yang datang. Kok tiba-tiba nggak ada peringatan A, peringatan B? Kalau gempa kan kadang-kadang bisa diprediksi. Ini nggak tahu, tiba-tiba dang, meledak aja gempa tadi. Makanya ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Dan ketika mereka melupakan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang masih amar ma'ruf nahi munkar. Yang diselamatkan oleh Allah, yang mengingatkan manusia dari kemungkaran. Dilarang manusia dari kemungkaran. Tapi wa akhadnal ladzina zalamu, kami azab untuk orang-orang yang zalim. Dikasih nasihat tetap lalai, kasih nasihat tetap lalai.
Kenapa? Bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dengan azab yang pedih sekali, yang menyakitkan sekali. Sebabnya mereka berbuat apa? Fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disegerakan. Lupa mereka dari Allah Subhanahu wa taala, disegerakan. Makanya kenikmatan-kenikmatan nikmah jangan sampai menjadi niqamah. Niqamah ini azab, nikmat ini kenikmatan. Nah, la tatahawwal ni'mah, jangan sampai nikmat ini berubah jadi apa? Niqamah, menjadi apa? Azab yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan kita dengan maksiat-maksiat merasa oke-oke aja. Nah, itu namanya istidraj. Ditunda oleh Allah, ditunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa numli lahum inna kaidi matin. Kami akan terus kasih untuk dia, kasih terus, kasih terus, kasih terus. Istidraj kata Allah Subhanahu wa taala. Wa numli lahum, kami tunda azabnya untuk dia. Inna kaidi matin. Tapi ingat, tipu daya saya sangat apa? Kuat sekali, sangat kuat, Pak, Masya Allah. Ternyata ketika sudah datang adab Allah SWT, kita cuma bengong aja, Masya Allah. Fa'idha hum mublisun, kata Allah. Kita cuma bisa melihat, hilang semua, Pak. Nggak nyangka kita. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, hukuman ukhrawi. Apa yang Allah kasih untuk kita hukumannya? Allah akan tinggalkan kita. Allah abaikan kita karena kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fal yauma nansahum. Di hari kiamat ini kami tinggalkan mereka kama nasu liqa yaumihim hadza, sebagaimana dulunya mereka lupa tentang janji temu bersama Allah. Kita semua Pak ada janji temu. Ada waktunya, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Janji temu Pak, dengan Rabbul Arbab, Rabb semesta alam, Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua ada janji temu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ketika mereka ini lupa dengan janji temu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kami tinggalkan mereka semua. Kenapa? Karena dulunya mereka ini dengan ayat-ayat kami mereka membangkang, mereka ingkari. Seakan-akan Pak cerita-cerita tentang azab akhirat, azab kubur, alam barzakh itu cuman sekedar dongeng belaka. Seakan-akan kita ini na'udzubillah la qadarallahu lana, enggak yakin dengan azab akhirat. Allah tinggalkan itu semua. Dalam ayat lain Pak, Masya Allah, seperti orang-orang yang lupa dari Al-Quran Al-Karim. Ini Pak, azab Allah SWT itu lumayan keras tentang masalah ini. Anda tahu Masya Allah, orang-orang yang lupa dari Al-Quran Al-Karim, apa kata Allah SWT? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Orang-orang yang berpaling dari mengingat saya, an dzikri, mengingat saya, disebutkan di situ Al-Quran. Dari Al-Quran Al-Karim, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang apa? Sempit. Fid dunya, sempit hidup dia. Kayaknya kalau antum mau dilapangkan Pak, walaupun sebesar apapun musibah kita, sebesar apapun cobaan kita, kalau kita ini ngingat Allah, dekat dengan Al-Quran Pak, mudah bagi kita semua urusan itu. Tapi urusan yang kecil bisa jadi besar bagi kita karena kita jauh dari apa? Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dunka. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit sekali. Apa kata Allah setelahnya? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka semua pada hari kiamat dalam kondisi apa? Buta. Wallahi buta Pak. Pada hari kiamat orang yang bisa lihat aja berharap dapat cahaya yang lebih terang cahayanya. Ini bukan lagi cahaya, apa? Buta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka katakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya saat ini dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Dulu saya itu bisa melihat, kenapa sekarang buta? Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Bukankah telah datang ayat-ayat kami untuk kalian di dunia? Sekarang Pak, mushaf ada, aplikasi Quran ada. Fanasitaha. Kalian tinggalkan Quran Al-Karim. Ada itu Al-Quran Pak, di dinding Al-Quran, di saku kita ada Al-Quran, di HP kita ada Al-Quran, semua ada Al-Quran. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Bukankah dulu datang ayat Al-Quran untuk kalian? Fanasitaha, kemudian kalian tinggalkan, kalian lupakan itu. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini kami tinggalkan kalian semua.
Jadi Pak, orang-orang yang menjauhi Al-Quran Al-Karim pada hari kiamat Allah akan butakan matanya dan di dunia dapat kehidupan yang apa? Sempit. Itu upah kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jam 6.15 dan ana masih ada kajian lagi Pak, duha insyaallah di tempat yang lain. Jadi kesimpulannya Pak, ana mau ngasih kesimpulan di sini. Jangan sampai kita ini Pak merasakan kerugian yang nyata di dunia dan akhirat karena melupakan siapa? Allah. Kemudian yang dimaksudkan lupa dari Allah tuh bukan lupa yang manusiawi, tapi maksudnya lupa al-i'rad, memang berpaling, wal ihmal, meremehkan agama Allah SWT. Dan akibat buruk tadi yang sudah Anda sampaikan, Allah akan tinggalkan kita di dunia dan Allah akan kasih adab yang keras dia mana? Di dunia. Allah alam. Terakhir kita ini bulan Ramadan. Ana mau ngasih wasiat untuk antum semua. Terakhir Pak, insyaallah enggak lama. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 apa? Bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Pak, ana mau ingatkan berkali-kali kepada ikhwah semua. Antum jangan main tebak-tebakan malam Lailatul apa? Qadar. Oh, insyaallah malam 27, semangat malam 27 toh. Oh enggak, malam 25. Oh enggak, malam 23. Jangan main tebak-tebakan. Porsinya malam 21 sampai malam terakhir semuanya harus sama. Jangan main pilih, tebang pilih Pak, jangan. Jangan sama sekali, rugian tuh. Oh ini hujan, insya Allah enggak Lailatul Qadar. Siapa bilang? Di zaman Nabi Lailatul Qadar pernah terjadi ketika apa? Hujan. Bahkan Nabi sholat sampai wajahnya apa? Basah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi, itu Lailatul Qadar. Jadi nggak bisa main tebak-tebakan Pak. Dan bisa juga di malam genap, nggak harus malam ganjil. Tapi seringnya di malam apa? Ganjil. Maka bagaimana wasiat Nabi kita Muhammad SAW? Semua sama porsinya. Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir apa? Ramadan. Ana ambil contoh nih Pak. Contoh, kita punya uang 1 juta. Ini wasiat ana. Antum jangan main tebak-tebakan. Ana sedekahnya malam 27 aja lah. Mudah-mudahan kena Lailatul Qadar. Jangan rugi antum. Pecah setiap malam. Kalau seandainya 10 malam terakhir Ramadan, kita punya uang 1 juta, kita pecah 10, berarti tiap malam berapa? 100 ribu. 100 ribu mah sedikit, tapi pasti kena Pak. Antum jangan lihat sedikitnya 100 ribu. Jangan Pak. Sedekah itu harus cerdas. Sedekah harus apa? Cerdas. Antum jangan lihat sedikitnya 100 ribu, tapi antum lihat lipat ganda yang besar dari siapa? Allah. Gini Pak, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa malam? 1000 kali 30 berapa? 30 ribu. Antum sedekah 100 ribu yang sedikit 6. 100 ribu kali 30 ribu, keluar berapa angka? 3M. Antum pilih-pilih 1 juta, ternyata nggak kena Lailatul Qadar, cuma apa? 1 juta. Tapi kalau antum jaring pasti kena Pak. Tahun ini 3M, tahun depan 3M, tahun depan lagi 3M, terus seterusnya. Beruntung nggak kita? Beruntung. Makanya jangan main tebang pilih Lailatul Qadar. Semua porsi harus sama. Semuanya. Hujan nggak hujan tetap semangat. Hujan nggak hujan tetap kita sedekah. Malam ganjil kita sedekah. Malam genap juga apa? Sedekah. Porsinya semua sama. Insya Allah ana yakin kalau antum jaring pasti kena. Makanya amalan yang dicintai oleh Allah itu, kata Nabi kita SAW, ahabbul amali ilallah adwamu hawa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Itu Pak kaidahnya. Jadi jangan tebang pilih, jangan pilih-pilih Pak. La tukhammin. Jangan tebak-tebakan. Tapi kalau antum Pak setiap malam 100 ribu, kena enggak? Pasti kena. Pasti. Makanya Masya Allah, antum tahu ada orang mati syahid kalah sama orang yang dapat Lailatul Qadar. Di zaman Nabi ada dari Yaman 2 abang beradik masuk Islam di waktu yang sama di hadapan Nabi SAW di tempat yang sama. Abang beradik. Ternyata Nabi SAW serukan untuk jihad, berangkat berjihad, berdua nih berangkat. Abangnya mati syahid, adiknya masih hidup. Dan Allah takdirkan adiknya masih hidup sampai tahun berikutnya, baru meninggal. Nah ada salah seorang sahabat Nabi kita SAW itu mimpi. Ternyata ketika mimpi dia melihat adiknya yang tidak mati syahid duluan masuk surga dibandingkan abang yang mati syahid.
merasa aneh sama mimpi itu. Datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Ketika datang ke Nabi kita SAW, apa kata Nabi SAW? Kenapa engkau takjub dengan mimpi itu? Ala yudrik Ramadan. Bukankah dia dapat bulan apa? Ramadan. Di situ Pak 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ini sama dengan berapa tahun? 83 tahun. Siapa dari kita hidup 83 tahun? Jadi seakan-akan Allah kasih nyawa baru gitu loh. Kalau kita nih Pak, umur kita 60 sampai berapa? 70. Ada yang lewat sedikit ada. Nggak banyak jumlahnya Pak. Ada yang umur 75 tapi nggak banyak. Ada. Ini 83 tahun dan 70 tahun itu Pak kita hidup. Nggak semuanya taat. Ada maksiat, ada lalai kan gitu kan. Ini Lailatul Qadar semua seakan-akan apa? Taat semuanya selama 83 tahun. Ya wajar sekali Pak dapat bulan Ramadan, dapat Lailatul Qadar, dia bisa ngalahkan orang yang mati apa? Syahid. Makanya wasiat anak Pak, jangan antum main tebak-tebakan malam Lailatul Qadar. Nanti kan ada hujan mungkin kalanya atau ada malam genapnya. Biasanya kalau kita ini pas 10 malam terakhir Ramadan, yang ramai itu malam ganjil atau malam genap? Ganjil. Jangan tebak-tebakan Pak. Jangan. Semua persis sama. Terus kalau udah hujan nggak datang, insya Allah hujan nih nggak datang lah di rumah aja. Kan gitu kan? Rugi Pak. Rugi. Itu wasiat para ulama untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.